Halo teman-teman semua, welcome back to Easy to You. Oke Ben, kali ini kita bakal membahas kasus pembunuhan anak paling terkenal di Inggris. Benar. Waduh, kemarin kayak kita bahas sejarah, tapi kelam juga ya. Kelam. Kita malah membahas tentang pembunuhan. Pembunuhan anak lebih tepatnya ya. Pembunuhan anak. Sekitar tahun 1960-an lah. Iya, memang maraknya sekarang di Indonesia sendiri pun penculikan anak juga masih sering terjadi ya kan? Iya sih, iya benar banget. Tapi ini kita bakal bahas yang ada di Inggris dan paling terkenal gitu ya. Iya, benar. Jadi Ben, pelaku pembunuhannya ini tuh adalah sepasang kekasih. Sepasang kekasih, waduh. Jadi ini udah kayak ada terlampau bucin. Iya. Udah ya itu kesepakatan bersama ya. Iya, nggak tahu juga lah ya. Jadi namanya cowok itu adalah Ian. Ian dan yang cewek namanya Mira. Mira, waduh. Mereka berdua ini ketemu di mana? Di pabrik katanya. Mereka di Manchester ya. Manchester, benar sekali. Karena awalnya itu ya mereka berdua cuma sekedar orang biasa aja, bekerja di satu tempat yang sama di sebuah pabrik. Akhirnya dia tuh cinta cinlok. Dan ya budaya di luar negeri itu udah mulai pacaran tapi nggak nikah, tapi udah tinggal serumah. Itu ada budayanya itu. Ada beberapa artis papan atas juga seperti itu ya kan. Benar sekali. Contohnya? Kalau artis papan atas tahu aku itu kayak Lionel Messi dulu kan sama istrinya yang sekarang dulu kan belum nikah, tapi udah punya anak dua, barulah mereka menikah. Jadi gitu. Tapi itulah budaya di sana gitu. Budaya di sana. Dan nggak bisa kan bukan syariat gitu. Apa? Bukan syariat. Bukan syariat. Iya, jangan seperti itu. Ya? Kita contoh tetap bagaimana budaya kita. Contoh yang baik-baik aja, fashion boleh. Fashionnya juga boleh lah. Boleh lah. Oke, lanjut ke cerita. Oke, balik. Ya. Back on topik. Jadi teman-teman, si Mira ini tuh saat itu ya 17 tahun dan pasangannya itu si Ian 4 tahun lebih tua di atas dia. Berarti kira-kira umur 21 tahunan ya. Ya, beda 4 tahun. 21. Bener. Ya namanya cinlok gitu kan. Tempat kerja lagi, di tempat kerja tiap hari ketemu itu memang bahaya. Tapi memang sih maraknya perselingkuhan juga terjadi di tempat kerja. Benar sekali. Tapi begini loh, aneh ya diceritain adalah yang memiliki sifat pembunuhan itu adalah si Ian ya, bukan cowoknya si berarti. Ya si cowoknya ini. Berarti kayak psikopat tuh cowoknya, bukan ceweknya. Ya ceweknya ini hanya karena terlampau bucin. Cinta. Ya, jadi bodoh gitu ya. Kayak apapun kamu buat, aku akan temani gitu. Iya, aku bakal support apapun yang kamu buat. Karena aku cinta itu sama kamu gitu. Betul kata itu kan. Nah, sampai pembunuhan aku akan temani gitu. Ya Allah. Ayo kita sebagai cewek. Tapi Ben, fun fact-nya si Mira ini juga tipikal anak yang mudah terpengaruh. Oh ya, kenapa tuh? Apalagi dia tuh berasal dari keluarga yang memang kurang beruntung ya. Beruntung ya. Dibilang broken home juga bukan broken home, lebih tapi ke kurang butuh kasih sayang lebih. Ya, kurang perhatian. Dia di istilahnya kekerasan di rumah gitu ya oleh orang tuanya juga gitu. Mungkin dipukul kah, diapakan. Waduh. Ya kan memang, tapi itu bakal menimbulkan traumatis dia itu sendiri. Makanya jangan. Jadi pembelajaran juga untuk kita ke depan ya, kalau udah berkeluarga nih masing-masing. Jangan sampai ya menindas anak-anak lah. Karena dia bakal menjadi korban. Terutama itu pilih kasih. Pilih kasih juga. Ngerti kan? Membanding-bandingkan anak satu dengan yang lainnya. Itu jangan sampai. Kita lanjut ke cerita. Jadi tadi nih si Ian sama Mira akhirnya itu tinggal di bekas rumah neneknya si Mira. Tapi neneknya udah nggak ada lagi ya? Ya nggak ada lagi. Nah jadi mereka tinggal di sana dan di sanalah mereka mulai berdiskusi. Ini gimana cara kita melakukan pembunuhannya segala macam. Tapi si Ian ini itu melakukan pembunuhan itu bukan karena ingin mendapatkan harta dari itunya atau apapun itu, tapi untuk memenuhi apa? Memenuhi hasrat. Memenuhi psikologis aja. Aku tuh juga pengen bunuh orang. Nah maka itulah tadi seperti yang dikatakan bahwa mereka adalah pembunuh anak, dan korban pertamanya itu dikatakan itu adalah anak laki-laki yang bernama John. John. Itu ada ceritanya. Menurut kisahnya si John ini lagi main nih sama kawan-kawannya. Lagi kalau biasanya main kelereng atau apa itu kayak Upin Ipin lah kan. Upin Ipin kartun favoritku. Lagi ngumpul rame-rame.
tiba-tiba itu anak ini kebetulan lagi ketinggalan lah dari kawan-kawannya terpisah. Oh iya. Ya akhirnya si Mira bilang, Dek sini dulu sebentar. Oh iya, apalagi cewek kayak sini. Oh iya ya. Iya, tipikal kan. Tolong bantu kakak cari selendang ini di daerah sini. Dan anak ini dibawa ke rawa-rawa yang bernama Sandalwood Moor atau Moor itulah. Sehingga makanya nama pembunuhan adalah pembunuhan Moor karena dibunuh di rawa-rawa itu. Nah, berarti setiap orang yang dibunuhnya itu dikubur di rawa-rawa itu. Dan bahkan si anak tadi yang bernama John ini, setelah dikubur, si Mira tadi malah berfoto di atas kuburan anak itu tadi. Gimana? Karena anak udah itu dikubur nih di rawa-rawa. Si Mira berdiri dan di atas foto. kuburannya berfoto, difotoin sama si Ian. Itu saking kejamnya. Nggak habis kayak thinking. Ada kesenangan tersendiri kayak gitu begini. Bener Bikin sekali. mereka menganggap itu adalah sebuah prestasi. Prestasi gitu. ya, aduh. Setelah si John ada nggak lagi korban-korban ada lagi. Ini bahkan kayaknya nih kehabisan, kalau YouTube udah ada tahun itu, kayaknya mereka ini kehabisan konten YouTube. Jadinya tahu nggak? Karena kenapa? Karena pembunuhan kedua ini itu melibatkan seorang anak gadis pula, anak kecil yang berumur 10 tahun, 10 atau 7 tahun gitu. Nah, yang mana gadis ini bernama Leslie. Leslie ini kayak ini ya pemain karakter Mobile Legends. Nggak tahu pula main Mobile Legends pula. Nggak tahu. Nah jadi saat sebelum pembunuhan itu si Ian sama Mira ngevideoin, ngevlog gitu. Jadi selama terjadinya pembunuhan si Mira ngevlog. Iya. Si Ian bunuh terus gitu? Enggak, di review dulu. Ini dia. Oh misalnya kayak Ben ini yang bakal kita bunuh gitu. Ya. Serius kok Ben? Iya, serius. Itu serem. Iya serius. Makanya sampai parah. si Leslie ini sempatnya itu ya nangis bermohon, tolong lepaskan aku. Sedih tahu anak-anak ngomong kayak teriak. Aduh. Nggak habis thinking. Ya Allah, bisa ya? Oke, lanjut. Jadi ini korban saya itu remaja tapi LGBT. Gay lah katanya kalau laki-laki ya. Berarti korbannya cowok. Korbannya cowok yang mana dia ini bernama Edward Evans. Edward Evan. Iya, Edward. Wah, Okay. Evan. Nah, jadi saat itu si Ian sama Mira ini lagi nggak berdua. Dia ini juga ada satu orang lagi, katanya itu iparnya si Mira. Oh, berarti bertiga nih jadinya. Bertiga, sama namanya itu kalau salah David. Berarti Ya, si David, Mira, Ian bertiga bersekongkol untuk bukan bersekongkol. Jadi mereka ini David ini nggak tahu apa-apa, dia cuma ikut aja. Dia cuma ikut aja. Ngikut Ya Allah, aja. kena bala lah dia ya. Jadi ada sebuah acara di kayak diskotik gitu, entah apa, klub gitu. Nah, jadi situlah mereka bertiga ini berjumpa dengan si Edward ini. Lalu Terus si Edward ini diajak ke rumah Ian dan Mira, ke rumah nenek tadi kan. Nah, rumahnya. Ada motif apa nih mereka ngajak si Edward? Mereka ini pengen ngerampok si Edward. Oh iya, karena katanya si Ian tuh punya utang ya nggak sih? Iya benar. Terlilit hutang, kan orang udah emang ngeri utang. ya orang terlilit. Bisa ngelakuin apa aja. Ya, bahkan bisa juga memarahi orang dia utang. Ngeselin kali sih. Ngeselin kali seriusan. Terus. Nah, jadi si Ian ini langsung nih mau pukul menyiksa si Edward. Tapi Edward nih ya ngelawan, teriak. Ani ngomong deh. Jadi Aku yang malu. Dia teriak, ya itulah. Sedangkan si David itu di dapur. Ngapain dia di dapur siapin makanan minuman pokoknya ya? David nggak tahu nih motif Ian dan Mira ngajak Edward nih ternyata Ya Allah. untuk ini nggak kayaknya nih ya persepsi aku adalah kemungkinan Edward ini kenapa mau diajak ke rumah. Tadi kan Edward nih ya LGBT, mungkin udah dijanjiin aku bakalan LGBT sama kamu gitu. Nah makanya si Ian ngajak si Edward nih ke rumah. Nah tadi kan si Edward udah teriak nih, udah disiksa sama si Ian. Nah David ngelihat, loh ini apa nih udah bersih-bersih. Kenapa ricu kali gitu ya? Ternyata saat itu nih Ian nih juga udah risih ya sama teriakan si Edward ya. Dia ini cukup sadis sedikit sih. Ada kapak dia pukul nih ke wajah si Edward. Waduh. Kapak loh. ke muka. Ke wajah si ini. Sehingga pastinya Edward mati di tempat, ya kan? Ya, mengembuskan napas terakhir di tempat.
Ya sedangkan Mira itu ya cuma lihat gini. Dia kayak udah terbiasa gitu, terlatih untuk melihat orang berbuat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Aduh. Mungkin dia bangga pula cowoknya kayak gitu, cowok aku. Cowok gitu. aku. Tuh nggak yang beb aku bunuh orang lo kemarin. Ya Allah. Terus jadi si David tadi juga gitu, dia terkejut kan, loh ini apa ini? Ya udah dia cuma ekspresi datar, pasif kalau kita bahasa komunikasi ya, supaya dia tidak terjadi apa-apa. Lalu dia pulang ke rumah dengan santai aja. Cuma padahal hati dia deg-degan, cuma ya dia cuma diam gitu kan. Malam. Ya kok harus ngapain ya? Pas di rumah sadar, loh aku harus ngapain ya? Barulah akhirnya si David melaporkan Ian dan Mira ke polisi. Nah akhirnya terungkaplah semua kasusnya Ian dan Mira ini. Berarti sejauh ini udah ada 3 korban. 3 korban. Nah itu kesalahan besar. Ternyata ada bukan 3 korban. Jadi? Iya, bahkan John tadi, ini mohon maaf, mungkin di band tadi ngomongnya John ini yang pertama. Ternyata ada yang lebih pertama. Nah, bagaimana kasus ini bisa terungkap? Jadi tadi kan udah ini nih, polisi udah periksa semua rumahnya Ian dan Mira nih. Udah di penjara juga. Ya, Ian dan Mira udah dihukum seumur hidup. Iya, di penjara. Ya iyalah, seumur hidup tanpa bersyarat lagi. Tanpa bersyarat, tanpa harus mulet. Maksudnya itu kan. Ya, jadi itu jadi si Ian dan Mira akhirnya di rumahnya yang digeledah, bahkan juga semak Morse juga digeledah. Oh berarti digali semua rawa-rawa tuh, dicari lagi mayat-mayat yang ada gitu ya. Ternyata ada 5 mayat. Oh berarti tadi udah ada 3, berarti ada 2 lagi gitu. Dan ternyata 1 di antara 2 itu yang paling pertama, kalau tidak salah namanya itu Pauline. Gadis kecil, gadis kecil 16 tahun. Ini aku agak lupa nih, entah si Pauline nih, entah si Leslie tadi, karena terungkap juga salah satu cerita ini antara Pauline dan Leslie, kayaknya si Leslie tadi, bahwasanya mereka ini diculik saat ada pasar malam gitu. Jadi pasar malam tau lah, biasa anak kecil pasti hilang lah dari orang tuanya. Enggak pasti juga ya sebenarnya. Aku dulu nggak ngilang. Iya, daerah kita kan enggak pasti rame gitu. Entah emaknya lagi sibuk beli apa, anaknya tinggal gitu ya. Disitulah Mira mengambil kesempatan menculik itu entah Leslie atau Pauline tadi, mohon maaf ya, kayaknya Leslie sih pastinya. Itu kekejaman dari Ian dan Mira. Waduh. Tapi Ben, aku pernah baca juga, ini kan udah bicara tentang korban-korbannya itu kan. Ternyata ada 5 korban ya, Sobat Izzy. Ternyata juga selama di penjara, mereka itu juga melakukan kejahatan. Waduh. Yang pertama mungkin kan tadi kan mereka harusnya udah dapatkan hukuman seumur hidup tanpa bersyarat. Emang nggak bisa diganggu gugat lagi, emang udah dapat lah tuh hukuman. Terus mereka tuh kayak apa ya istilahnya? Minta apa ya istilahnya, minta keringanan lagi gitu kan, kepalanya di mana, pikirannya di mana, otaknya di mana kayak gitu kan. Terus juga mereka tuh tetap melakukan kejahatan apapun itu juga termasuk pelecehan. Itu di dalam penjara. Bayangkan kayak aduh, udah sepakat ya, nggak masalah pun kayak gimana ya? Pasangannya tuh sama-sama gitu loh, sama-sama emang kayak dua-duanya tuh setipe. Aku jadi ingat loh, ini betul-betul kayak Joker dan Harley Quinn itu musuhnya Batman. Mereka tuh sama gitu. Harusnya si cewek itu cuma biasa aja karena dia jatuh cinta ke si Joker ini yang harusnya psikopat, sehingga dia ngikut-ikut jadi psikopat dua-dua. Aduh, ternyata Joker ternyata ada ya. Berarti memang kayak mana ya, kita memilih untuk berteman dengan siapa, punya pasangan siapa itu memang harus betul-betul gitu. Benar sekali. Harus parah. Apalagi si Mira ini punya latar belakang keluarga yang seperti apa, membuat dia mudah terpengaruh, dibutakan oleh cinta. Jadilah seperti ini ya. Dia jangan sampai dibutakan dengan cinta dan jangan sampai jatuh ke dunia psikopat. Ya, jangan sampai deh teman-teman. Oke. Nah jadi Ben, selama di penjara tersebut, akhirnya pada tahun 2002 Mira pun meninggal dunia. Mira dan disusul oleh sang kekasih pada tahun 2017. Wih, lama betul. Itu kayaknya berarti mereka nggak sepasangan sih, semati gitu ya? Iya, enggak. Kayaknya aku yakin Ian udah selingkuh di penjara. Belum mana tahu kan? Bisa jadi sih, tapi iya kan? Nggak tahu lah ya, itu terserah. Tapi ini pelajaran dan yang sangat luar biasa. Luar biasa gitu. Tuh kita semua. Tapi ya serius sih. Tapi serius, mungkin kita bilang kayak kita nggak bakal mungkin kayak gitu. Tapi kita nggak bakal tahu kalau misalnya kita lagi keadaan terburuk, kita jumpa dengan seseorang, kita anggap dia tuh bisa mengubah kita, bisa menjadi support system kita dan menjadi tempat berpulang kita, tahu-tahu kita berpulang ke tempat yang salah. Benar sekali. Intinya jangan sampai
terlampau. Mama nanti Iya. agak kasih tahu, Tapi emang. kasih nampak gambarnya terlampau. Terlampau apa? Promosi dikit boleh lah. Oh iya, terlampau. Ya terlampau. Di sini terlampau. Buku Pokoknya keduanya itulah. Iben. Ya, buku Ya. kedua. Tapi memang sih apapun yang memang berlebihan itu nggak baik. Baik, Makan benar. berlebihan nggak baik, minum berlebihan nggak baik, cinta berlebihan Benar. nggak baik, sedih berlebihan nggak baik. Apapun yang ada kata berlebihannya memang nggak Tidak baik. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja yang Ya, dapat kami kami sampaikan. sampaikan. Semoga dengan cerita ini kalian semua dapat Dapat terinspirasi. inspirasi. Kalau ada apapun itu kalian boleh komen aja langsung di bawah. Jangan lupa like, subscribe juga, dan share ini. Komen next yang kita bahas apa juga pastinya ya kan. Iya, sekian dari Kia dan Iben, Easy to you, easy to understand and see you.